إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, pada kesempatan ini mari kita selalu berusaha dan berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan dalam waktu yang bersamaan juga kita meninggalkan apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pada saat yang bersamaan pula kita merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah gerak gerik kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sebagaimana kita ketahui bahwa di antara dosa besar yang harus kita tinggalkan adalah berbuat zalim. Kezaliman adalah dosa besar yang sangat parah dan sangat kita bertanggung jawab nanti di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, secara garis besar dosa besar atau kezaliman itu dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu zalim terhadap hak Allah. Zalim terhadap hak Allah ini disebut juga dengan zalim kepada diri sendiri. Dan zalim terhadap hak Allah yang paling besar adalah kesyirikan. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata Luqman, hai anakku, janganlah kamu berbuat kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Apa contoh kesyirikan ini? Ya macam-macam. Menyembah selain Allah, menyembelih sesembelihan untuk jin, selamatan jembatan, rumah, apa saja, gedung dan sebagainya. Pergi ke dukun dan sebagainya. Kezaliman terhadap hak Allah juga bisa dalam bentuk meninggalkan segala perintahnya. Misalnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak haji walau sudah mampu, tidak berzakat, berzina, berjudi, minum minuman keras, narkoba, itu adalah termasuk zalim terhadap hak Allah, atau dengan kata lain zalim terhadap diri sendiri. Dan yang rugi adalah dirinya sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang kedua, bentuk kezaliman yang kedua adalah zalim terhadap hak hamba Allah, terhadap, artinya zalim terhadap orang lain. Kezaliman yang kedua ini misalnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW, inna dima'ukum wa amwalukum wa a'radukum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian kaum mukminin dan muslimat adalah haram bagi kamu. Artinya apa? Jadi ada tiga hal yang kita tidak boleh ganggu. Kalau kita mengganggu ini, maka kita disebut dengan kezaliman, dengan zalim. Zalim itu ada bentuknya. Bisa zalim itu tidak memberikan hak orang lain yang orang lain itu berhak terhadap kita, atau kita mengambil hak orang lain bukan pada tempatnya, bukan yang mengambil hak orang lain yang bukan menjadi hak kita. Jadi bisa mengambil hak orang lain, bisa tidak memberikan hak orang lain. Itu adalah kedua-duanya adalah kezaliman. Jadi tadi diharamkan oleh Rasulullah SAW dalam Islam bahwa innama dima'ukum, diharamkan kita untuk mengambil darah orang lain. Artinya apa? Menyakiti fisik orang lain, memukul, menampar, menendang,
melukai, yang lebih parah adalah membunuh, itu adalah hak orang lain dalam bentuk fisik, menyakiti fisik orang lain. Yang kedua adalah wa amwalukum, amwal, hartanya. Jadi mengambil hak orang lain, harta orang lain dengan tidak hak, dengan tidak benar, mencuri, merampas, merampok, korupsi, atau tidak memberikan gaji kepada orang lain dan sebagainya. Itu adalah kezaliman yang dalam bentuk mengambil harta. Dan yang kezaliman yang ketiga adalah wa'aradukum, kehormatan mereka, melecehkan kehormatan orang lain, itu adalah kezaliman. Misalnya menggunjing, memfitnah, mengadu domba, menggosipkan orang lain, menyebarkan fitnah terhadap mereka, itu adalah bentuk kezaliman terhadap kehormatan orang lain. Semuanya itu adalah haram dan dosa besar. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri, lebih berat mana? Bentuk kezaliman yang pertama, yaitu kezaliman terhadap hak Allah atau kezaliman terhadap diri sendiri, dengan kezaliman dengan orang lain. Ternyata jauh lebih besar kezaliman terhadap orang lain, dosanya lebih besar. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kamu datang di hadapan Allah pada hari kiamat nanti dengan 70 dosa terhadap Allah, 70 melanggar hak Allah, tadi tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya. Dengan satu melanggar hak manusia, hak orang lain, hak hamba Allah tadi, kamu lebih berat melanggar satu hak manusia ketimbang 70 melanggar hak Allah. Kenapa? Karena berurusan 70 melanggar hak Allah, berurusan dengan Allah, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sementara melanggar satu saja hak manusia, jangan berharap manusia bisa memaafkan di hari kiamat nanti. Maka kalaupun kita terlanggar hak manusia itu tadi, baik dalam bentuk darah, fisiknya, maupun dalam bentuk hartanya, maupun dalam bentuk kehormatannya, selesaikan di dunia. Karena di akhirat nanti tidak ada orang yang memaafkan. Pada dasarnya tidak ada sesuatu orang pun yang memaafkan orang lain di hari akhirat. Kalau Allah 70 tadi masih mungkin dimaafkan Allah, kecuali syirik. Tapi kalau manusia tidak ada yang memaafkan. Walaupun orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, istri dengan suaminya, saudara dengan saudaranya, apalagi hanya sekedar teman baik, di akhirat tidak mungkin dimaafkannya. Kenapa? Karena pada saat itu semua orang tegang, semua orang berharap, dan semua orang dalam ketakutan menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat itu kata Nabi, ada orang yang berkata, ya Allah, walaupun seluruh manusia ini masuk neraka, asalkan saya tidak masuk neraka, saya rela. Jadi siapapun di akhirat itu tidak ada anak yang memaafkan orang tuanya. Itu sudah hubungan anak dengan orang tua, apalagi dengan orang lain. Jadi kalau kita bisa menipu orang lain, jangan bangga. Di akhirat akan diambilnya. Sudah sejauh mana kita sangat diambilnya semua pahala kita. Karena tidak ada, sekali lagi, tidak ada orang lain di akhirat yang mau memaafkan orang lain. Kenapa? Karena dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Dan pada saat itu semua orang tegang, semua orang ketakutan, semua orang berharap dia bisa selamat. Maka kalau ada sekali lagi kita berhubungan dengan orang lain, hak-hak orang lain yang kita ambil, atau hak orang lain yang tidak kita berikan, mari diselesaikan secara baik-baik mumpung masih hidup. Karena kalau kita menzalimi orang lain, kita akan dituntut hari kiamat nanti. Kalau kita dizalimi, ya kalau bisa diselesaikan, diselesaikan. Kalau tidak bisa, anggaplah itu sebagai tabungan di akhir akhirat nanti yang pasti akan kita dapatkan di hari Yaumul Hisab nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul 'alim.
Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ikraman liman jahara bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu umurina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilayka ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.